Sugihontu, para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Saya akan melanjutkan topik dari Owada, yaitu parami. Ya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan overview untuk parami tersebut. Sebenarnya topik ini juga saya sampaikan atas permintaan dari tim buku dari Owada, ya, khususnya Dr. Agustini. Ya. Beberapa minggu yang lalu dia meminta kepada saya untuk menyampaikan topik tentang parami dengan mengatakan bahwa ya walaupun Bante udah menyampaikannya di YouTube beberapa tahun yang lalu, tetapi saya rasa ini adalah topik yang sangat menarik ya untuk diurai, dan lalu saya menyetujuinya dan saya berjanji untuk menyampaikannya dari sudut pandang yang mungkin berbeda walaupun masih tetap berpijak pada teks ya, pada kitab suci kita gitu. Pagi hari ini saya akan menyampaikan parami, yaitu dana parami ya. Jadi saya tidak akan menguraikan 10-nya, tapi hari ini adalah parami yang pertama. Jadi kalau Anda ingat sejarah dari Pertapa Sumedha, hari itu ketika Pertapa Sumedha melihat rombongan dari Buddha Dipangkara, ya, sebenarnya Pertapa Sumedha yang kemudian nantinya akan menjadi Buddha Gautama ini pada hari itu ya, lebih dari 4 asangkaya dan 100.000 kalpa yang lalu, yang itu kalau dikonversi dengan di ukuran waktu zaman modern, saya sering menduganya itu sebagai triliunan tahun ya. Jadi triliunan tahun yang lalu sebenarnya Pertapa Sumedha sudah bisa menjadi seorang arahanta. Tetapi kan dia tidak ingin untuk menjadi arahanta sendiri, karena dia berkata Buddha yang ya seperti saya yang tercerahkan, saya juga semestinya juga mencerahkan orang lain. Ya, ya, Tino Taryang, seperti saya yang sudah bisa menyeberang, ya, saya juga harus menyeberangkan orang lain gitu. Muto Moce, yang seperti saya yang sudah terbebas, maka saya juga semestinya bisa membebaskan orang lain. Jadi tekad beliau adalah itu. Beliau agak tidak tertarik dengan kearahantaan beliau sendiri, tetapi lebih tertarik dengan menjadi seorang Buddha seperti Buddha Dipangkara yang beliau lihat pada hari itu gitu ya. Nah, singkat cerita, kemudian Buddha Dipangkara setelah mendengar aspirasi dari Pertapa Sumedha yang ingin menjadi Buddha seperti beliau, Buddha Dipangkara memberikan semacam kepastian, profesi, ramalan gitu ya, tapi lebih ke kepastian dengan mengatakan bahwa 4 asangkaya dan 100.000 kalpa ke depan Pertapa ini akan menjadi seorang Buddha dengan nama Gautama gitu ya. Nah, setelah menerima kepastian dari Buddha Dipangkara, Pertapa Sumedha kemudian merenungkan kualitas-kualitas apa yang harus dipenuhi supaya cita-citanya ini tercapai, supaya aspirasinya untuk menjadi Buddha tercapai. Dan singkat cerita, akhirnya dia merenung sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Kemudian beliau menyimpulkan ada 10 kualitas yang kemudian kita kenal sebagai 10 parami ya. Nah, di kitab kita ada pertanyaan dari guru-guru kita di masa lalu, kenapa Pertapa Sumedha bisa merenungkan sendiri kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai kebudaan tanpa bantuan orang lain? Jawabannya ini yang menarik adalah karena di banyak kehidupan yang lampau, Pertapa Sumedha
sudah mempelajari ajaran Buddha. Ya, ini dari kitab. Jadi itulah mengapa saya sering kan mengatakan kepada Anda, belajarlah kitab suci, nggak paham nggak apa-apa, nanti tetap ada manfaatnya. Ya, jadi Pertapa Sumedha akhirnya bisa merenungkan itu karena pertama, beliau sudah mempelajari ajaran Buddha di banyak sekali kehidupan. Bahkan kalau tidak salah itu billions berarti triliunan tahun, gini. Beliau bahkan mengucapkan aspirasi untuk menjadi Buddha juga di depan triliunan Buddha. Bayangkan, triliunan Buddha. Jadi awal samsara ini berapa lama? Udah nggak terhitung kan, kalau jarak antar satu Buddha dan Buddha yang lain aja udah lama sekali ini. Ya, kita sudah punya triliunan Buddha. Bahkan di teks yang lain juga disebutkan jumlah Buddha yang sudah pernah muncul di masa lalu itu sebenarnya udah tidak terhingga juga. Saya dulu ketika masih kecil TK, ya kelas 1 SD, 2 SD itu kalau di kamar sambil berbaring itu sering merenungkan. Sebenarnya awal kehidupan ini bagaimana sih? Anda pernah nggak sih merenungkan gitu? Bukan hanya awal kehidupan kita loh, awal kehidupan semuanya, awal terbentuknya alam semesta itu gitu. Jadi dulu ya, kecil merenung gitu tuh kadang sampai terasa kamarnya itu jadi membesar sendiri gitu. Kayak ya jadi membesar nanti mengecil lagi gitu. Waktu kecil sensasinya seperti itu. Jadi dikatakan bahwa Pertapa Sumedha sebenarnya sudah beraspirasi untuk menjadi Buddha di hadapan triliunan Buddha. Nah, yang pertama tadi dia artinya akhirnya kita bisa paham bahwa beliau sudah memahami ajaran Buddha itu di banyak kali kehidupan. Ya, sebelumnya. Bahkan teks kita juga mengatakan sebenarnya hari itu parami beliau juga udah penuh. Makanya beliau bisa jadi seorang arahanta harusnya hari itu gitu. Ya toh, hari itu paraminya udah penuh, jadi wajar kalau beliau juga sudah mempelajari ajaran Buddha di banyak kehidupan yang sebelumnya. Oleh karena itu, semangatlah ya. Siapa tahu karir politik lagi, karir spiritual Anda pada kehidupan kali ini di DBS itu akan menjadi kondisi pendukung buat pencapaian kebudayaan Anda triliunan tahun ke depan. Atau pencapaian kearahantaan Anda entah kapan nanti di masa depan, ya ini kan meniti karir saja. Bayangkan bodhisatwa kita meniti karir sebelumnya udah di depan triliunan Buddha. Siapa kita? Pengen cepet-cepet tanpa meniti karir. Iya, karir harus dibangun sejak awal ya. Nah, yang kedua adalah kenapa Pertapa Sumedha yang kemudian menjadi niyata bodhisatta, istilah teknisnya, niyata bodhisatta. Jadi setelah menerima ketetapan kepastian dari Buddha di Pangkara, status beliau menjadi niyata bodhisatta, yaitu calon Buddha yang sudah pasti, gitu. Pasti jadi Buddha. Gitu. Jadi alasan yang kedua, kenapa beliau bisa merenungkan kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk pencapaian kebudayaan adalah karena beliau sudah mencapai pubi niwasa anusatinya, pengetahuan. Ini adalah kesaktian abinya yang bisa mengingat kehidupan beliau, ya. Dengan kemampuannya tersebut beliau bisa mengingat itu kehidupan lampaunya sehingga akhirnya beliau paham bahwa untuk menjadi Buddha ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan parami, khususnya 30 parami. Kalau yang 10 parami udah penuh nih, yang 30-nya ini yang belum. Nah, jadi parami tidak lain adalah satu praktek yang akhirnya membentuk karakter beliau, ya, membentuk karakter kebudayaan beliau. Ya. Di dalam pemenuhan parami ada dua kualitas yang cukup fundamental, yaitu yang disebut sebagai mahakaruna, kewelas asihan yang agung, yang besar sekali dari bodhisattva,
dan juga upaya kosala. Upaya kosala itu adalah skillful means, upaya yang terampil, cara yang terampil. Ini tidak lain adalah kebijaksanaan. Nah, walaupun di Owada ini saya akan banyak mengambil contoh dari apa yang dilakukan Bodhisatta, tetapi saya berharap Anda bisa meneladaninya dengan skala Anda masing-masing. Maksud saya begini, kalau Bodhisattva memakai dua kualitas yang fundamental, yaitu Maha Karuna, belas kasih yang agung, dan juga upaya-upaya yang terampil atau kebijaksanaan, maka kita juga harus begitu. Ya, kita harus juga dalam hidup ini kita kelola dengan tenaga penggerak, tenaga pendorong dua itu tadi, yaitu belas kasih kita kepada orang lain dan juga kebijaksanaan kita. Nah, jadi di sepanjang karir beliau sebelum menjadi Buddha, ya, dia dengan kebijaksanaan beliau meniti karir untuk menyempurnakan karakter dia. Nah, kita juga harus begitu, menggunakan kebijaksanaan kita untuk menyempurnakan karakter kita. Ya. Di sisi lain, beliau juga menggunakan belas kasihnya, ya, untuk bisa memahami penderitaan orang lain. Jadi dengan kebijaksanaan dia menyempurnakan karakter dia sebagai seorang Buddha, dengan belas kasihnya yang hebat, dia menyempurnakan keterampilan dia, ya, untuk bisa menolong orang lain. Jadi nggak heran kalau akhirnya Buddha itu benar-benar sepanjang hidupnya hanya menolong orang lain, karena ini karakter yang sudah beliau bangun sejak triliunan tahun yang lalu. Sekali lagi, kita juga bertujuan ingin mempunyai karakter yang sempurna. Tetapi karakter yang sempurna itu bukan sesuatu yang datang dari langit. Kita harus merintisnya, kita harus membangunnya, ya, di banyak kehidupan, gitu. Nah, kemudian dengan kebijaksanaannya dari Bodhisattva tadi, beliau bertekad untuk menghancurkan penderitaannya sendiri. Tetapi dengan belas kasihnya, beliau bertekad mendorong beliau untuk juga membantu orang lain untuk menghancurkan penderitaannya. Ya. Dengan kebijaksanaannya, beliau beraspirasi untuk segera mencapai nibbana, tetapi karena belas kasihnya, beliau kemudian tetap berada di alam manusia atau di kelahirannya yang terakhir untuk menolong makhluk lain. Karena pada hakikatnya, parami-parami tersebut dipraktekkan oleh beliau dan juga kita praktekkan, itu adalah untuk meringankan atau bahkan mungkin menghilangkan penderitaan, kesulitan, kesengsaraan dari makhluk lain. Ya, kita pun juga harus begitu. Ya, harus mengembangkan belas kasih yang bisa dipakai untuk menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Ya. Nah, itu ada banyak karakter-karakter beliau yang disebutkan di kitab, tetapi kita tidak mempunyai cukup waktu, kan, ya, karena waktu kita sangat terbatas. Itu tadi hanya beberapa contoh. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik dana parami. Ya, jadi dana parami itu tidak lain adalah kehendak yang muncul di hati kita, di hati beliau, untuk melepaskan kepemilikan kita, untuk memberikan harta benda kita. Tapi ingat bahwa praktek parami adalah praktek yang kita lakukan untuk menolong orang lain, bukan untuk menolong diri kita sendiri. Jadi fokusnya berbeda. Kalau kita melakukan praktek dana parami, fokus kita adalah ingin menolong orang lain. Oh, ini menurut saya ada orang yang membutuhkan bantuan itu. Merasa bahwa seorang yang membutuhkan bantuan, iya, kalau kita merasa ada orang membutuhkan bantuan, kita harus segera tergerak mereka dengan cara yang dengan cara berdana tadi.
Di kitab kita eh, dana parami didefinisikan dengan 4 definisi seperti biasa, yaitu yang pertama karakteristiknya adalah paricaga lakana, ya, yaitu dana parami, kesempurnaan dalam hal berdana itu memiliki karakteristik sifat paricaga. Paricaga itu pelepasan, pelepasan harta benda yang menjadi milik kita, pelepasan kepemilikan kita, sehingga dengan kata lain setelah kita danakan barang-barang kepemilikan kita itu, maka kita sudah tidak bisa memiliki barang-barang itu lagi. Ya, itu sudah bukan menjadi milik kita. Ya, walaupun seandainya nanti di kemudian hari Anda merasa nggak cocok kepada orang yang Anda beri tadi. Wah, kayaknya saya menyesal ini memberi barang ini kepada orang tersebut. Ternyata orang tersebut nggak baik gitu. Anda udah nggak bisa menariknya kembali loh. Karena paricaga, pelepasan kepemilikan. Anda sudah melepaskan kepemilikan itu ketika Anda danakan. Ya. Jadi itu udah bukan barang milik Anda gitu. Kemudian fungsinya adalah dea dame loba widang sana rasa. Fungsinya adalah untuk menghancurkan keserakahan kita, menghancurkan kemelekatan kita terhadap dea dhamma. Dea dhamma itu adalah barang-barang yang pantas untuk dipersembahkan. Ya, menghancurkan kemelekatan kita terhadap barang-barang yang pantas dipersembahkan. Jadi itu adalah fungsi dari dana parami, untuk menghancurkan keterikatan Anda kepada harta benda Anda. Ya. Kemudian juga manifestasinya adalah anasati pacupadana, tidak adanya kemelekatan. Manifestasi itu artinya ketika Anda bermeditasi dan Anda bisa mengamati praktek-praktek dana Anda akan melihat bahwa pada saat itu batin Anda benar-benar tidak melekat pada barang yang hendak Anda lepaskan kepemilikannya itu tadi. Barang yang hendak Anda wibawa sampati pacu padana, artinya pencapaian bawa dan wibawa, pencapaian kelahiran kembali yang baik. Ya, artinya dana parami yang Anda praktekkan itu sebenarnya adalah kualitas yang mempunyai potensi membuahkan hasil berupa kelahiran yang baik, bawa. Ya. Kemudian juga berpotensi untuk menghasilkan wibawa. Wibawa itu adalah kemakmuran, kesejahteraan. Ya. Itu adalah perwujudannya. Ya. Kemudian sebab terdekatnya adalah paricacita. Waduh, jadi artinya sebab terdekatnya adalah objek-objek yang bisa dilepaskan kepemilikannya. Wajar kan, Anda nggak akan bisa berdana kalau Anda tidak mempunyai objek yang bisa dilepaskan kepemilikannya kan. Anda tidak akan pernah bisa berdana makanan kalau Anda tidak mempunyai makanan. Anda tidak pernah bisa berdana apapun kalau Anda tidak mempunyai apa-apa yang bisa didanakan. Nah, itu adalah 4 batasan dari dana parami. Ya. Nah, cara mempraktekannya ada banyak, kualitas-kualitas luhur yang bisa kita teladani dari bodhisattva misalkan gitu ya. Bodhisattva kita itu diceritakan sering sekali menjadi orang yang sangat peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi ketika beliau melihat ada orang lain, bahkan tanpa orang lain minta, beliau udah merasa bahwa orang lain ini perlu dibantu. Ya, kayaknya orang ini sedang kesulitan dan saya perlu membantunya. Akhirnya dia melakukan dana parami gitu. Jadi tidak diminta saja, beliau melakukan, mempraktekkan dana parami, apalagi diminta. Nah, di teks kita disebutkan apabila ada orang lain yang minta, beliau akan melihat, merenung dengan sekejap begitu, dengan menggunakan kebijaksanaannya, apakah orang ini apabila saya bantu tidak menyelewengkan bantuan saya. Jadi ada aspek itu juga.
Ya, kalau kira-kira saya membantu orang tersebut nanti hanya akan menyengsarakan orang lain, akan membuat dirinya juga menjadi jahat, maka saya tidak akan membantunya. Ada ajaran yang seperti itu juga. Jadi Anda juga harus menerapkan kebijaksanaannya. Di teks juga dikatakan bodhisatwa kita itu tidak pernah memberikan dana apapun yang misalkan beliau tidak akan pernah memberikan kerajaannya apabila orang yang meminta kerajaannya ini nanti tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ya, kalau beliau tahu seperti itu, beliau nggak memberikannya. Tetapi apabila orang ini mampu mengelola kerajaannya dengan baik, maka beliau akan memberikannya dengan lapang dada, begitu. Ya. Dan dikatakan di dalam teks setelah dia mempraktekkan dana parami, beliau tidak pernah menyesalinya. Nah, ini juga teladan yang bagus untuk kita, ya. Jadi kalau Anda menyesali apa yang sudah Anda danakan, maka sebenarnya praktek dana Anda menjadi inferior. Jadi Anda harus juga melatih yang seperti itu. Begitu Anda sudah danakan, jangan menyesal. Ya. Nah, walaupun kitab suci kita selalu menceritakan kehidupan bodhisatwa berkenaan dengan pemenuhan parami-parami, tetapi saya secara pribadi merasa satu cerita yang akan saya sampaikan ini juga contoh yang baik dalam hal dana parami yang dilakukan oleh murid Buddha. Ya, cerita ini seperti ini. Anda tahu nggak Pancawagya? Ya, Pancawagya itu kan kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai apa? 5 pertapa ya. Tapi sebenarnya panca itu 5, wagya itu waga plus iya. Jadi kalau mau diterjemahkan secara akurat itu artinya adalah pertapa itu juga disebutnya biku. Jadi biku-biku atau rahib-rahib laki-laki yang termasuk di dalam kelompok yang anggotanya ada 5 gitu ya. Nah, salah satu dari 5 pertapa itu kan namanya Anyasi Kondanya, ya. Beliau yang mencapai maga dan palak yang pertama kali. Ya, di murid Buddha Gotama yang pertama kali mencapai maga dan palak siapa? Anyasi Kondanya, ya. Ceritanya begini. Jadi ketika Buddha Gotama baru saja mengalami penerangan sempurna, lalu beliau merenung, melakukan pengamatan, siap di murid pertama beliau. Ya, akhirnya kan ketemu 2 guru meditasi beliau sebelumnya kan pada awalnya, yaitu Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Tetapi kan mereka udah meninggal. Yang satu meninggal 7 hari yang lalu, yang kedua meninggal tadi malam, begitu. Ya. Nah, akhirnya beliau mencari lagi siapa yang bisa menjadi penerima ajaran yang pertama, begitu. Akhirnya beliau merenung begini, oh, si Pancawagya ini sudah melakukan pelayanan dan bantuan yang hebat kepada saya, kepada aku, kata Buddha, ketika beliau sedang bermeditasi di hutan Uruwela selama 6 tahun. Gitu. Nah, kitab komentar ada pertanyaan lagi seperti ini, loh, kalau begitu, apakah Buddha hanya menolong mereka yang pernah membantu dan melakukan pelayanan kepada Buddha gitu? Oh, enggak juga. Maksudnya tidak seperti itu. Tetapi maksudnya seperti ini. Buddha akhirnya melirik ke Pancawagya karena beliau tahu di sana ada Anyasi Kondanya yang akan mencapai maga dan palak. Ya. Jadi, di teks dikatakan di dalam ajaran Buddha ini tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai maga dan palak pertama kali selain beliau. Selain Anyasi Kondanya itu. Ya. Hebat kan berarti beliau ini kan, Bante Anyasi Kondanya ini. Lalu teks kita mengatakan kebajikan apa, kualitas apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bante Anyasi Kondanya ini, sehingga teks kita mengatakan bahwa di masa Buddha Gotama tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai maga dan palak pertama kali kecuali dia. Ya. Nah, ceritanya begini, di salah satu kehidupan yang lampau dari Bante Anyasi Kondanya ini, beliau terlahir sebagai kakak. Jadi kakak
Jadi ada dua bersaudara laki-laki semua, ya, yang nantinya menjadi banteannya sekundanya ini jadi kakak laki-lakinya, gitu, ya. Nah, dua kakak beradik laki-laki ini mengolah sawah bersama-sama, ya. Ketika mereka mengolah sawah, si kakaknya ini tadi, ya, dia bertekad. Ini teladan yang bagus. Dia bertekad akan memberikan agak sasak dana, akan memberikan dana berupa agak sasak. Hadiah pertama, hadiah terbaik dari setiap fase padi tanaman sawahnya itu tadi, 9 yang terbaik. Istilahnya hadiah pertama. Artinya ini adalah produk terbaik dari semua fase proses menanam sampai panen padi gitu. Lalu ketika mereka berdua sedang menyemai, menanam padinya itu tadi, si kakak tertua kemudian membagikan benih padi yang terbaik kepada orang lain. Ini parami beliau ini. Saya menginterpretasikannya sebagai parami beliau yang teks kita kemudian mengatakan bahwa 9 dana dari kakak laki-laki ini itu menjadi kondisi yang mencukupi bagi beliau untuk mencapai maga dan palak pertama kali. Ya. Jadi yang pertama kemudian dia ketika menyemai, dia sisihkan terlebih dahulu benih yang terbaiknya, kemudian dia danakan kepada orang lain. Setelah itu dia berdiskusi dengan adiknya, adik kayaknya kita harus membagikan nanti hasil panen kita begitu. Tapi adiknya nggak setuju. Oh, kamu mau menghancurkan. Jadi begini, ketika udah ditanam, kemudian tanamannya udah mulai tumbuh, si kakak ini tadi bermaksud untuk memotong sebagian tanaman untuk didanakan lagi kepada orang lain. Dipersembahkan kepada orang lain, tapi adiknya nggak setuju. Akhirnya ya sudah, karena tahu adiknya tidak setuju, kakaknya kemudian membagi sawahnya bagi 2. Kemudian setelah dia mempunyai hak dari sebagian dari sawah tersebut, dia mulai mengambil biji-biji padi yang masih muda, ya, biji padi yang belum matang nih masih muda, kemudian dia tumbuk halus, dia hancurkan sampai jadi susu kata kitab suci kita, ya. Kemudian dicampur dengan mentega yang sudah dijernihkan dan melase diaduk, lalu dibagikan kepada orang. Ya, jadi ini adalah dana dia yang kedua. Dia membagikan itu tadi. Kemudian ketika tanamannya tumbuh, mulai ada bulir-bulir padinya, ya, dia membagikan bulir padi yang terbaik kepada orang-orang. Dia bagikan lagi. Ya, itu yang ketiga. Kemudian ketika tanaman padinya udah matang, dia panen kan, ya, dipanen lah ya. Dia ketika hasil panennya itu mulai dipanen begitu, dia berikan dulu, sisihkan dulu hasil panen yang terbaik dan dia berikan pada orang lain. Ya, ketika hasil panennya itu tadi mulai ditumpuk di pelataran begitu, ya, dia berikan terlebih dahulu tumpukan yang terbaik untuk orang lain. Itu yang kelima ya. Kemudian diikat, ya, padi-padinya tadi diikat kan, diikat. Ketika mengikat seperti itu, dia memberikan ikatan yang terbaik kepada orang lain, ya. Kemudian setelah diikat kan apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya pengirikan itu kayak biar gabahnya itu lepas dari tangkainya itu loh, ya, di siang ya itu ya. Nah, dia memberikan hasil pengirikan atau penyiangan itu tadi yang terbaik kepada orang lain, ya. Kemudian kan setelah itu lepas jadi beras kan, ya. Setelah lepas jadi beras, ditumpukan berasnya itu dia memberikan yang terbaik. Beras yang terbaik menurut dia kepada orang lain. Yang ke-8. Kemudian berasnya dipindah ke gudang. Ya, yang ke-9. Ketika terjadi pemindahan beras ke gudang untuk disimpan, dia memberikan beras yang terbaik yang ada di gudang itu juga kepada orang lain. Nah,
Jadi dari 9 jenis dana ini tadi, dari satu tanaman, satu panen yang sama, akhirnya kakak laki-laki ini terlahir sebagai Bante Anyasi kondanya. Dan dari 9 dana ini tadi yang disebut agak sasak dana, dana berupa hadiah pertama dari satu tanaman, satu kali penanaman padi, begitu. Artinya hadiah pertama itu di kitab sub komentarnya dijelaskan sebagai memberikan barang yang terbaik. Makanya saya juga sering kan menyampaikan kepada umat-umat di DBS itu, kalau Anda memang mau melakukan dana parami, berikan yang terbaik yang Anda bisa gitu. Yang bisa membuat Anda bahagia, hatinya damai, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, singkat cerita, kakaknya terlahir sebagai Bante Anyasi kondanya, adiknya yang agak sedikit kikir tadi terlahir sebagai Paribajaka. Paribajaka itu pengembara fakir, pertapa pengembara yang mencoba hidup dengan cara minimalis seperti pengemis, ya, yang bernama Subada. Jadi berbeda akhirnya. Buah karmanya berbeda antara kakak beradik tadi. Ya, nah saya rasa ini adalah teladan yang bagus tentang dana parami, ya, yang harus juga kita teladani, ya. Berikan, jadilah sensitif kepada sekeliling kita, ya. Berikanlah bantuan kepada sekeliling kita dan selalu kembangkanlah kualitas di dalam hati Anda yang peka terhadap sekeliling Anda, sehingga Anda semakin terampil dalam melakukan upaya untuk menolong orang lain, untuk meringankan penderitaan orang lain, atau bahkan juga bisa membantu mereka untuk kemudian menghancurkan penderitaannya. Jadi ini adalah dana parami yang pertama. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan Owada dengan topik dana parami yang kedua. Tapi nggak ada ya kayaknya minggu depan ya. Oh, minggu depan nggak ada. Kan ada itu apa? Yoga Wacara. Ya, baik, demikian para upasaka, karena waktunya juga sudah lewat 5 menit. Saya akhiri dulu Owada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan pesan saya, kembangkanlah kualitas-kualitas baik di dalam diri Anda, ya. Menyempurnakan parami bukanlah masalah satu kehidupan saja. Ini adalah karir yang harus kita terus perjuangkan di banyak kehidupan. Bahkan kalau kita merujuk kepada cerita dari Pertapa Sumedha tadi, di triliunan kehidupan. Ya, jadi mumpung saat ini Anda terlahir sebagai manusia dan juga menjadi umat Buddha, Anda harus bersyukur, maka manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Bayangkan kalau Anda saat ini tidak terlahir sebagai umat Buddha, Anda nggak dapat petunjuk yang seperti ini. Kalaupun Anda mendengar petunjuk yang seperti ini, Anda nggak tertarik. Karena Anda bukan umat Buddha. Anda sekarang menjadi umat Buddha. Ternyata ajaran ini bisa mengarahkan kita, membentuk kita menjadi orang yang sedemikian sempurnanya, seperti bodhisatwa kita, ya. Bisa membentuk kita menjadi manusia yang luhur, ya. Oleh karena itu, jangan disia-siakan, ya. Kembangkanlah terus parami-parami Anda demi keselamatan Anda sendiri, dan syukur-syukur Anda juga bisa membantu menyelamatkan orang lain. Demikian, terima kasih.